Jangan lupa subscribe ya guys. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya Maretun Saada, pengampu mata kuliah Birokrasi Indonesia, akan sedikit share terkait dengan teori klasik birokrasi. Pokoknya, mahasiswa IP jangan ada yang skip, ya, tonton sampai habis. Jangan lupa juga di subscribe channel ini, di like, di share ke seluruh medsos kamu, oke? Bicara tentang gagasan-gagasan awal, birokrasi ini tidak bisa dilepaskan dengan teori-teori elit, teori kelas, ya, teori strata sosial, karena pada saat itu konteksnya birokrasi masih sangat dipertanyakan keberpihakannya. Ya, pada saat itu masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat tegas, gitu ya, sangat jelas, sangat curam begitu. Misalnya kelas-kelas pekerja, kelas-kelas pemilik modal ataupun kelompok-kelompok pemilik mesin produksi begitu ya. Jadi mereka itu terpisah secara tegas gitu. Nah, keberadaan birokrasi pada saat itu ya itu sangat dipertanyakan keberpihakannya. Fairkah dia ataukah dia justru menjadi kelas tersendiri ya, kelas sosial sendiri uh, yang berpihak pada kelompoknya sendiri gitu. Nah, diskursus tentang hal-hal tersebut sampai sekarang masih relevan, cukup relevan untuk dikaji gitu. Tapi sebelum itu mari kita lihat pendapat para thinkers gitu ya, pemikir, philosophers pada masanya terkait dengan gagasan birokrasi. Baik, yang pertama dari postulat birokrasi oleh Gaetano Mosca ya dalam bukunya Sulla Theorica tahun 1884. Eee, Teori elit ya, tetap teori elit. Jadi, menurut dia, masyarakat itu terbagi menjadi 2 kelas ya. Pertama kelas yang berkuasa atau the ruling class, yang kedua kelas yang diperintah atau the ruled class ya. Kelas yang berkuasa ini ya jelas, bangsawan ya, raja, terus pejabat, birokrasi gitu-gitu ya. Nah, kelas yang diperintah ini ya masyarakat biasa, kelas pekerja, begitu. Sedangkan the ruling class atau kelas yang berkuasa ini terbagi lagi menjadi 2 jenisnya. Yang pertama feodal dan birokratis, ya, yang kedua birokratis. Nah, struktur pemerintahan feodal ini ditandai dengan bentuknya yang sangat sederhana, di mana dia menjalankan wewenangnya secara langsung dan tidak ada pembagian kerja. Jadi masih sangat sederhana ya, namanya juga feodal ya. Misalnya seperti zaman kerajaan yang belum ada struktur pemerintahan seperti ke bawahnya gitu, misalnya kayak wali kota, major, dan lain sebagainya. Jadi raja itu langsung menjadi pemerintahnya adalah raja langsung gitu. Jadi ketika raja turun ke masyarakat memberi titah, nah itulah birokrasi yang sederhana atau the ruling class yang sederhana ya, pemerintahan yang feodal. Nah, jenis kedua yaitu pemerintahan yang birokratis. Dikatakan birokratis karena terdapat pembagian kerja dan kewenangan yang jelas ya. Elit-elit pemerintahan itu yang memerintah itu digaji gitu ya, sesuai dengan strukturnya gitu. Nah, ide-ide dari Mosca ini diteruskan oleh Michael gitu ya. Dia mengembangkan postulat si Mosca tadi terkait birokrasi dalam bukunya Political Parties tahun 1911. Nah, ide dia ini yang pertama adalah bahwa birokrasi itu merupakan kebutuhan bagi negara modern. Sudah tidak bisa tidak lagi birokrasi itu memang harus ada karena masyarakat modern berkembang pesat ya, masyarakatnya berkembang, masalah juga berkembang, maka butuh penyelesaian yang juga modern gitu. Modern problems require modern solutions. Jadi kira-kira begitulah motonya ya. Maka birokrasi ini merupakan jawaban atas masalah-masalah yang semakin berkembang juga. Nah, kelas-kelas yang secara politik dominan tentu akan menjaga kedudukan mereka menurut si Michaels gitu ya. Kemudian kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan gitu. Hal ini terkait dengan uh, pencarian posisi mereka dalam struktur sosial di masyarakat. Nah, apa hubungannya dengan birokrasi? Nah, birokrasi dalam hal ini organisasi begitu ya akan menjadi wadah atau ruang bagi kelas-kelas tersebut untuk memperjuangkan gitu, memperjuangkan kepentingan mereka. Nah,
Michaels juga berpendapat bahwa organisasi si birokrasi tadi itu perlu untuk merekrut tenaga-tenaga profesional ya. Ini merupakan dasar pemikiran yang kemudian menjadi 9 ideal birokrasi oleh Max Weber yang akan kita bahas nanti. Jadi di mana ya kalau untuk tenaga profesional birokrasi itu harus bekerja full time ya dengan sistem pengajian yang jelas gitu. Nah, tenaga profesional yang dimaksud oleh Michaels ini adalah dia memiliki kompetensi khusus gitu ya, membangun budaya yang spesifik. Jadi kalau untuk pekerjaan di bidang IT misalnya ya harus butuh orang IT begitu, jadi spesifik. Kemudian kepentingan mereka harus terlepas dari kepentingan masyarakat. Ya mereka sendiri gitu, tidak boleh merepresentasikan satu kepentingan yang baik itu dominan maupun nggak dominan, tapi ya serve all the citizens gitu ya, melayani seluruh masyarakat. Nah, menurut Michaels juga, birokrasi harus cenderung saling melindungi dari potensi destruktif dari luar komunitas mereka. Jadi kelas sosial tersebut akan secara kolektif melindungi mereka, diri mereka sendiri, melindungi si birokrasi itu dari gangguan eksternal gitu. Nah, selanjutnya adalah pemikiran Hegel ya, dalam bukunya Elements of the Philosophy of Rights tahun 1820. Ini jauh lebih dulu sebelum Mosca gitu ya. Nah, sebelum dia mencetuskan teori birokrasi, menurut Hegel ya, negara itu adalah sarana untuk kepentingan umum ya. Negara itu adalah sarana untuk kepentingan umum. Maksudnya apa? Maksudnya negara itu adalah tempat, wadah, ruang bagi seluruh masyarakat untuk menginternalisasikan, untuk mengapresiasikan gitu ya, ide-ide mereka, kepentingan mereka. Jadi negara itu adalah dianggap sebagai wadah gitu. Jadi seluruh masyarakat kalau ingin menyampaikan kepentingan mereka yaitu tumpahkanlah di wadah yang bernama negara itu. Jadi seperti itu. Nah, ada kritik terkait dengan pendapat ini oleh Max Weber ya, nanti kita akan bahas. Lanjut, menurut Hegel, negara itu adalah kepentingan yang terpisah dan bersifat khusus daripada anggota masyarakat. Jadi dia itu tidak merupakan wajah dari siapapun di masyarakat, entah itu wajah bangsawan, entah itu wajah rakyat jelata, tetapi dia sendiri gitu. Jadi dia harus ya, independen, netral, fair gitu ya. Nah, menurut Hegel juga tugas eksekutif ya, birokrasi saat itu dianggap sebagai eksekutif itu menjalankan keputusan tentang hakikat kepentingan umum. Jadi misalnya kepentingan umum saat itu ya pembangunan jalan, berarti yang telah diputuskan oleh politiknya gitu ya, oleh kepala negaranya, entah itu raja atau presiden saat itu dijalankan oleh birokrat gitu ya, oleh birokrasi. Ya, kemudian tugas untuk menjalankan kepentingan umum itu dipikul oleh birokrasi ya yang tadi itu. Jadi kepentingan umum si masyarakat yang diwadahi oleh negara ini dipikul oleh si eksekutif tadi ya. Selanjutnya ya, the one and only Max Weber yang dikatakan sebagai bapak birokrasi. Seperti apa pemikirannya? Jadi pertama, Max Weber ini memiliki kritik terhadap pemikirannya Hegel tadi ya, terkait bahwa negara adalah sarana untuk kepentingan umum. Jangan-jangan, kata Weber sih ya, jangan-jangan birokrasi ini ya masih berpihak. Loh buktinya ya, buktinya betul sampai sekarang banyak juga masih birokrasi-birokrasi yang bukan wajah masyarakatnya, bukan wajah negaranya gitu, tapi wajah dari tergantung siapa pemesannya, tergantung siapa pemilik modalnya gitu ya. Nah ini kritik Weber pada saat itu gitu, yang notabene masih berlaku sampai sekarang gitu. Weber ini memiliki dasar pemikiran dalam dia menyusun konsep birokrasi. Yang pertama yaitu kelas sosial ya. Jadi sekali lagi ya birokrasi itu tidak lain adalah kelas sosial. Jadi menurut Weber gejala khas pada masyarakat pasca feodal itu adalah ya birokrasi. Jadi setelah masyarakat mentas gitu ya, bangkit dari masa-masa feodal, dengan masyarakat yang semakin kompleks ya, birokrasi itu sudah pasti merupakan gejala khusus gitu bagi negara bangsa dimanapun berada gitu ya. Kemudian pengaruh struktural mempunyai peran sentral dibanding segi kesadaran dan moralitas dari manusia ya. Ini merupakan dasar pemikiran Weber yang kemudian alasan dia untuk menyusun 9 ideal birokrasi yang kelihatannya seperti kaku gitu ya,
dan banyak mengatur berupa aturan-aturan gitu ya, daripada sekedar kesadaran moralitas gitu. Jadi birokrasi itu betul-betul harus diatur dengan sedemikian rupa peraturan ya yang bebas nilai gitu. Nah, selanjutnya Weber juga memiliki kritik terkait dengan birokrasi yang diusulkan oleh ahli-ahli sebelumnya gitu ya. Dia menyatakan bahwa birokrasi ini sebenarnya muncul untuk mengadvokasi kepentingan kelas borjuis. Borjuis ini kelas menengah gitu ya. Burj artinya tengah gitu ya. Sebab negara hanya merupakan instrumen dari para borjuis untuk melakukan eksploitasi pada kelas proletar. Nah, ini kritik yang cukup pedas pada saat itu, yang menjadikan alasan bagi dia untuk menyusun prinsip-prinsip birokrasi yang ideal. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ideal birokrasi menurut Weber paling tidak ada 9. Yang pertama impersonal, artinya ketika dia menjadi posisi birokrat gitu ya, menjabati posisi birokrat, maka segala hal yang berkaitan dengan jabatannya itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Misalnya ada antrian gitu, dia mengutamakan antrian saudaranya dulu, padahal ya seharusnya tidak gitu ya. Kemudian ada hierarki kewenangan ya, baik dari atas maupun ke samping. Hierarki kewenangan ini jika urutannya dari atas ke bawah itu berarti adalah instruksi ya, instruksi. Maksudnya gini, kepala dinas ke kepala bagian gitu kan dari atas ke bawah gitu ya susunan hierarkisnya, berarti dia itu tugas instruksi. Kalau dari bawah ke atas berarti itu pertanggungjawaban. Nah, sedangkan kalau ke samping antar subbak-subbak misalnya ya antara dinas-dinas ya dalam satu kabupaten gitu berarti itu adalah fungsi koordinasi gitu. Nah, yang ketiga adalah pembagian kerja formalisasi ya. Jadi terdapat jadi sejauh mana sebuah organisasi atau birokrasi itu menyandarkan seluruh tugas-tugas dia berdasarkan peraturan formal ya, prosedur formal atau berdasarkan landasan hukum gitu. Yang keempat ada job description, berarti setiap orang itu bekerja berdasarkan job desk-nya masing-masing. Jika itu dinas peternakan maka mengerjakan bagian yang terkait dengan ternak gitu. Jika itu dinas pembangunan dinas pekerjaan umum maka ya tugasnya adalah mengurusi fasilitas publik gitu ya. Kemudian yang nomor 5 seleksi berdasarkan kualifikasi. Jadi kalau pemerintah seperti saya sebutkan di awal tadi, kalau pemerintah mencari misalnya ahli dokter hewan gitu ya untuk dinas peternakan, maka yang dicari adalah lulusan kedokteran hewan ya, bukan kemudian perawat hewan gitu atau lulusan ilmu pemerintahan misalnya, itu kan jauh sekali berbeda. Yang keenam ada gaji, ada hak pensiun ya jelas. Itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Nomor 7 ada jenjang karir bagi pegawai. Ya, itu diadopsi oleh pemerintah Indonesia misalnya dengan ketika seseorang masuk ke dunia birokrasi gitu ya menjadi PNS itu ada jenjang karir yang jelas dari golongan 3A, 3B, 3C dan seterusnya ya dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu dengan capaian-capaian tertentu ya. Kemudian nomor 8 resources instansi itu tidak sama dengan milik pribadi atau keluarga. Resources ini misalnya seperti sumber daya manusia, sumber daya alat-alat misalnya kayak mobil dinas gitu ya. Jadi ketika ada mobil dinas yang tujuannya untuk dipakai untuk saat dia sedang berdinas, bekerja gitu ya, itu tidak boleh dipakai untuk jalan-jalan, misalnya untuk mudik gitu ya, itu tidak sesuai tempatnya. Atau misalnya dia punya staff ya, bawahannya yang fungsinya hanya untuk ketika dia bekerja di kantor, tapi disuruh ke rumah untuk bersih-bersih halaman rumah gitu kan, masih banyak kita temui. Padahal itu bukan bukan pada tempatnya gitu. Kemudian ada pengendalian dan pengawasan. Jadi birokrasi dalam bekerja tidak luput dari adanya pengendalian dan pengawasan baik dari inspektorat ya, inspektorat pemerintah terkait ataupun dari masyarakat gitu. Seperti deh misalnya dosen gitu ya, ketika dosen bekerja, dia dievaluasi oleh mahasiswa melalui EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa di akhir semester. Nah, itu adalah salah satu contoh instrumen pengawasan dan pengendalian dari mahasiswa kepada dosen ya. Nah, 9 ideal birokrasi ini seharusnya sudah bisa kita temui di pemerintahan ya, di organisasi pemerintahan, di birokrasi di Indonesia meskipun belum maksimal.